Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita bisa hadir kembali di majelis ta'lim kita. Insyaallah bersama-sama kita akan belajar bareng, sinau bareng untuk menambah pengetahuan, usaha untuk memperbaiki diri, usaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan dan hifdzul iman, untuk menjaga keimanan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan kebaikan, ketaatan ini dengan sebaik-baiknya. Menindaklanjuti kajian kita sebelumnya berkaitan dengan sebab-sebab kematian hati. Yang sudah atau diantara nasihat dari Imam Ibrahim bin Adham. Hati bisa mengalami kematian. Hati bisa mengalami kematian. Ya. Nah, di antara sebab
Kenapa hati bisa mati? Ada sebab-sebab yang paling mendasar untuk kita kaji, untuk kita ketahui. Ya, di antaranya ini yang menjadi sebab-sebab besar ya, yang menjadi sebab-sebab terbesar. Di antara sebab-sebab terbesar hati mengalami kematian adalah seseorang mengakui atau menyatakan atau mengharap al-jannah. Tarjukal jannah, engkau minta surga, engkau mengharap surga. Walakin, akan tetapi, ya, la ta'mal, kamu tidak beramal, litahsili, untuk meraihnya. Aula ta'mal bi amalih, atau kamu tidak beramal sesuai yang dibutuhkan. Nah, yang dimaksud dibutuhkan untuk bisa meraih ke dalam surga. Engkau minta surga, engkau mengharap surga, tapi engkau tidak melakukan amalan-amalan yang bisa membawamu kepada surga. Itu. Sehingga jiwamu terkatung-katung di sana. Sementara surga, pahala itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Itu namanya al-amani, Bu. Ya. Disebut dengan al-amani. Angan-angan kosong. Dan perlu diketahui bahwa angan-angan kosong itu tadi, jadi angan kosong itu rumongso dadi wong apik. Ini gak tau nglakoni apik. Ada nggak begitu? Hah? Rumongso dadi wong apik, ini gak tahu nglakoni apik. Itu namanya al-amani. Dia terjebak yang disebut dengan talbisul iblis. Masya Allah. Itu bagian dari talbisul iblis. Bagian dari perangkap iblis. Menjebak manusia dengan membangun angan-angan kosong. Dibuka surat An-Nisa ayat 119. Surat An-Nisa ayat 119 dengan ayat 120 dengan 121. Tak mesisa. Jadi kesimpulannya 119 sampai ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubtikunna adhanal an'am falayubtikunna adhanal an'ami wala amurannahum
فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Tuh, syaitan membangun angan-angan kosong, membangkitkan angan-angan kosong. Apa itu angan-angan kosong? Ya seperti tadi saya katakan. Orang ngaku-ngaku soleh, ngaku-ngaku baik, ngaku-ngaku alim, ngaku-ngaku memiliki keutamaan, tapi perbuatannya menyelisihi keutamaan. Perbuatannya menyeret kepada kehinaan. Ya, makanya kita tidak boleh beragama itu hanya berangan-angan suruh mongso dadi wong utama. Salat gak opo jadi wong utama. Teko ngendi, ngoten lho. Makanya salah satu di antara sebab yang menggiring orang terjebak di dalam angan-angan kosong ini apa? Ta'assub fil madzhab. Nah, salah satu sebabnya ta'assub fil madzhab. Fanatisme kepada madhab. Orang kalau sudah cewinta yang namanya dengan golongan itu, yes, pokoknya mlebu kuno koyok-koyok mlebu swarga. Padahal masuk surga itu karena golongan atau karena amalnya? Amal. Bukan organisasi yang membahaskan kita masuk surga itu. Kalau perlu, besok kita bikin organisasi Ahlul Jannah. Iya kira-kira Bu. Gak main-main, ayo membuat organisasi Ahlul Jannah. Terus gak pakai jilbab wanitanya, gak usah baca Quran, gak usah ngaji Quran. Ini kekeliruan. Ini yang disebut dengan angan-angan kosong. Makanya disebutkan di ayat 120, yaitu wa yumanihim. Setan itu hanya memberikan janji-janji palsu dan membangkitkan angan-angan kosong. Sedangkan janji-janji setan itu tidaklah penipuan. Makanya wong obrol janji nipu iku. Lanjutkan apa? Nah wis ro dhewe kok. Wih, bolone anak didik, wis santrine ngono lho. Ini kalau sekarang lewat di jalan itu jalan itu full namanya janji. Masyarakat ngupload dari janji. Masuk penunggu janji. Astagfirullah. Bahasa-bahasa yang dipakai nih wes kampret kabeh. Ngeri gitu kan? Tuhan perhatikan. Itu
salah satu dari langkah-langkah syaitan, talbisul iblis, ya, disebut para ulama di antara kitab Imam Ibnu Jauzi. Ada kitab namanya Talbisul Iblis, ada kitabnya itu. Ya, kitab yang menyebutkan tentang perangkap-perangkap iblis. Salah satunya ini. Saya punya kitab kecil yang judulnya Turuqus Syaitan fi Idlalin Nas. Cara-cara setan di dalam menyesatkan manusia. Itu Masya Allah. Jadi orang itu dipancing sesuai dengan selera, Ibu. Orang itu pasti punya selera macam-macam. Orang kalau mancing tikus mesti dikasih suka makanannya yang disukai tikus. Gak mungkin mancing tikus yang dikasih sukane kelinci, gak mungkin. Paham ya? Tikus kasih wortel ya gak tahu ya. Kasih kangkung gak masuk, itu loh. Pasti dikasih sesuatu yang jadi seleranya tersebut. Manusia pun begitu. Makanya Nabi SAW, dan ini yang paling bahaya. Apa? Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, walikulli ummatin fitnah. Tiap-tiap umat itu punya fitnah. Tiap-tiap umat itu ada fitnahnya sendiri-sendiri. Wa fitnati ummati, dan fitnah umatku adalah al-mal, harta. Itu. Jadi fitnahnya umat Islam adalah apa? Harta. Terus kena duit nih ya Allah. Angge. Uang itu punya keajaiban. Saya itu punya teman. Orang tuanya ini buta. Buta tani. Apa buta tani? Apa nulis buta tani? Jadi mboten saged ningali. Ya wong buta. Lah sing unik napa? Ini Ustaz. Beliau seorang Ustaz gitu ya. Cerita ke saya itu pas saya kunjungi ini, Ustaz, kenalkan ini ibu saya. Buta, Ustaz, pada ketinggalan Ustaz. Cuma aneh Ustaz. Ini tak kayak duit lu ngerti. Tak kayak ngerti duit nek 50.000 matur suwun. Sebenarnya tak 20.000 matur suwun. Nek kayak kalau kayak rotok kadang niku. Kok akeh duitmu? Lu ngono. Lu kok ngerti nek iku abang-abang ngoten. Jare nek Ustaz, sampe iki jek buta temen apa ora sih? Oh buta kok pilih-pilih. Ya. Bon ya. Nah itu termasuk bagian dari talbisul iblis. Bon, kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Engkau menyatakan cinta surga, mengharap surga, merindukan masuk surga, kamu tidak beramal untuk meraih surga dan tidak beramal yang bisa mengantarkan kamu ke dalam surga. Nah, jenengan nanti bisa beli di ada sebuah kitab Mujibatul Jannah, 62 amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Nah, itu ada bukunya. Berikutnya yang kedua, di antara al-asbab yang menyebabkan hati itu mati adalah kalian mengakui i'tiraf, kamu mengakui bahwasanya kamu takut neraka, dan kamu pun berlindung kepada Allah dari neraka ini. Namun kamu senantiasa melakukan dosa-dosa yang menyebabmu ke dalam
dosa yang menyeretmu ke dalam neraka. Nih. Ini kan sesuatu yang sangat aneh kamu lakukan. Kamu menyatakan takut neraka, berlindung kepada Allah dari neraka, tapi jalan-jalan ke neraka kamu lakukan. Itu yang menyebabkan kenapa hatimu menjadi mati. Maka disitulah yang perlu kita renungkan. Kemaksiatan itu bisa menyebabkan kematian kepada hati. Maksiat yang terus-menerus dilakukan. Sampai pada akhirnya nanti dia tidak merasakan buruknya maksiat. Nauzubillah min syarri dzalik. Sampai pada akhirnya dia pun tidak bisa merasakan apa? Buruknya maksiat, jeleknya maksiat. Kalau sudah demikian, inilah kematian hati sudah dimulai. Kamu gak sedih dengan kemaksiatanmu. Bahkan kamu bergembira ria dengan maksiat yang kamu lakukan. Dan bahkan orang bangga dengan maksiatnya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua, menjaga jiwa kita semua, dan kita berlindung kepada Allah dari tergelincirnya hati ini. Na'udzubillah. Ada seorang, itu bintang apa itu? Bintang nyanyi apa, bintang film apa, bintang 7 deh. Dengan vokalnya dia menyatakan diri senang dengan maksiat. Dengan vokalnya, nggak tendeng aling-aling. Terakhir dia termasuk pemilik, pendiri salah satu tempat prostitusi. Dia seorang public figure, termasuk bintang. Nauzubillah, omongannya sangat, nauzubillah, sangat buruk sekali. Dia merentas pada menabrak agama sudah. Ditunjukkan di publik, diviralkan pernyataan-pernyataannya. Kita berlindung kepada Allah dan semoga Allah berikan hidayah. Koyok gak tetes, koyok urip niku terus kayak begitu. Orang ini gak ngerti, kasihan sebenarnya itu. Apa sih yang dinikmati dengan membangkang, dengan syariat? Apa sih yang dinikmati, Bu? Orang maksiat itu apa yang itu hampa, hidupnya itu gersang demi Allah. Jiwanya gersang. Makanya nanti kalau jaringan ngaji kita ada adawa. Salah satu pengaruh daripada maksiat apa? Kegersangan, kehampaan, lama ketenangan, Ibu. Justru yang paling mengeringan apa? Saat dia mendapat hiburan, saat menikmati maksiat. Itu mulai tenang. Setiap kali maksiat, dia tenang. Setelah itu, kekacauan menimpanya. Kekacauan menimpa apa? Maksiat itu racun. Maksiat itu ibarat apa? Racun di dalam badan. Nah, pengaruh racun itu gimana? Apa? Mematikan, tergantung dari jenis racunnya. Nggak terasa, Ibu. Kalau racunnya itu sangat kuat, maka kecepatan kematian jiwanya itu sangat kuat. Sehingga nanti ketika dia sudah melakukan maksiat, dan ciri-cirinya kalau udah mati apa, Ibu? Jiwa kalau udah mati itu apa? Ngelakoni salah itu gak rumongso salah. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Borok luka yang ada pada tubuh tidak terasa sakit bagi badan yang sudah mati. Luka tidak terasa sakit bagi badan yang sudah mati. Kenapa? Sudah gak ada rasa. Jelas ya?
Kalau orang mati kan nggak mungkin merasa sakit. Kenapa? Kan udah mati. Artinya orang-orang yang sudah mati hatinya itu nggak merasa sedih dengan maksiat yang dia lakukan. Itu ciri-cirinya. Makanya maksiat itu bisa membawa pada kematian hati. Makanya segera dipotong, segera diputuskan, segera dihindari, dan harus berani mengatakan. Harus segera diakhiri dengan segala keburukan itu. Dan memang Masya Allah, na'udzubillah, pelaku maksiat itu nanti, perhatikan, minder, ketemu dengan orang soleh itu minder, tersiksa ibu, tersiksa, kumpul dengan orang soleh itu tersiksa, dan dia tidak betah tinggal di tempat-tempat amal soleh itu. Kenapa? Dia nggak bisa berbuat maksiat. Itu siksaan bagi dirinya. Makanya kalau dengar Quran itu paling nggak senang, apalagi ceramah. Waduh, paling suara nggak enak didengar itu yang nasihat begini. Makanya awas hati-hati. Kalau panjenengan sudah mulai, ya kalau ada orang di antara kita dengan kajian kok mulai ogah, mulai nggak enak, jiwa terasa mual-mual, nah itu kena emak. Ya itu mulai kena emak. Itu berpenyakit, berarti sudah ada masalah itu. Itu sudah bermasalah dan tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Bon. Yang keberapa? Yang ketiga. Ta'lamu, kamu meyakini, kamu mengetahui, annaka, bahwasanya engkau akan mengalami kematian, wa annal mauta haqqan, dan kamu pun mengetahui kematian itu adalah suatu kepastian, hak terjadi. Ya, kamu mengakui, kamu mengetahui, kamu meyakini bahwa kamu akan mengalami kematian, dan kamu yakin annal mauta haq, mati itu benar-benar terjadi, kepastian yang tidak bisa tidak. Walakinna, akan tetapi, la ta'adwa, engkau tidak pernah menyiapkan ziyadatahu, tentang bekal-bekal kematiannya. Kamu yakin mati itu pasti, dan kamu yakin kamu pun akan mati, tapi kamu tidak melakukan amalan-amalan, ya. Kamu tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk kamu bawa pada kematianmu itu. Ini mati akalnya, mati hatinya. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang cerdas, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda orang yang cerdas, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda orang yang cerdas. Apa kata Nabi? Beliau menyebutkan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ada di beberapa hadis itu,
Yang pertama ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW menyebutkan Al-Qayyis, tanda-tanda orang yang cerdas adalah mandana nafsahu. Ciri yang pertama, orang yang dana nafsahu, ai muhasabah. Orang yang berkenan punya waktu untuk evaluasi diri. Itu ciri. Ciri orang cerdas harus punya waktu untuk evaluasi. Ya, tanda orang cerdas yang pertama apa? Punya waktu untuk evaluasi, muhasabah. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Dan melakukan amalan-amalan, beramal untuk persiapan setelah kematian. Kenapa ini dikatakan cerdas? Dikatakan cerdas karena sebuah keyakinan itu tadi. Kalau orang itu yakin setelah kematian itu ada kehidupan, maka sudah seharusnya dia melakukan suatu amalan sebagai pembekalannya kehidupan setelah kematian. Itu dikatakan cerdas. Bagaimana ketika Anda mau safar? Orang mau safar nggak ada persiapan. Orang pasti bertanya, lu situ safar apa ora? Jadi bepergian apa enggak? Kalau di dunia, kita sudah punya rencana safar. Kok ternyata kita nggak punya bekal-bekal yang cukup, dibatalkan bisa, Ibu. Iya betul. Dibatalkan bisa, saya nggak siap. Contoh mungkin ibadah haji, kita sudah daftar. Ternyata ada kemajuan jadwal. Jadi kan disuruh melunasi, wah saya tidak siap, itu bisa. Kematian itu nggak bisa dibatalkan karena kita tidak siap. Ini dicamkan baik-baik ini. Kematian tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur, gara-gara kita belum. Kalau nuruti sampean siap, malaikat terus gak budal-budal. Lo percaya apa enggak? Kenapa? Karena kita nggak perlu mempersiapkan. Ini kesalahan yang paling fatal yang sering kita lakukan. Kesalahan yang paling fatal kita lakukan. Coba kita yakin nggak yang namanya kematian itu sudah diungkapkan oleh para ulama. Nanti ada kitab sendiri, kitab khusus membahas tentang fenomena kematian. Dari mulai peristiwa sakaratul maut itu ada pembahasannya. Ada kitab namanya At-Tadhkirah. Kitabnya namanya At-Tadhkirah. Yang menulis adalah Imam Al-Qurtubi. Cuma saja kitab itu sangat tebal, Ibu. Nah itu salah satu kelemahan kita. Atau buku kalender tuh itu loh. Ya, sangat bagus itu. Penjelasannya itu beda dengan penjelasan kitab-kitab yang lain tentang kematian tuh ya dohir-dohir ayat. Tapi ini enggak, ini dioncai sama Imam Al-Qurtubi itu. Ketika menjelaskan maut, kematian, itu bukan sekedar keluarnya roh dari jiwa, bukan sekedar itu. Makanya para ulama kenapa kok sampai begitu mendengarkan setiap kali ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap mendengarkan ayat-ayat yang berkenaan dengan kematian itu pasti bergetar jiwa mereka, karena bukan
lepasnya roh dari jasad yang dibayangkan. Bukan kita tinggalkan dunia yang kita bayangkan, bukan. Tapi apa, Bu? Resiko itu yang gak dibayangkan. Ini gak main-main gitu loh. Makanya salah satu kitab ada menulis malam pertama di alam kubur. Itu bayangin, Masya Allah. Itu tanda orang-orang cerdas. Nah, adapun al-ajiz, orang-orang yang lemah akal, orang-orang yang jahil, cirinya apa? Nah, kalau tadi ciri-ciri orang cerdas apa? Satu, orang yang mau mengevaluasi diri. Dua, orang yang mau melakukan amalan-amalan sebagai persiapan setelah itu cerdas. Sedangkan al-ajiz, orang yang lemah akalnya, ya, nggak cerdas, jahil, dia bodoh. Apa ciri-cirinya? Disebutkan dalam hadis ini ciri orang bodoh. Yang pertama, man atba'al nafsahu hawa. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi sing dilakoni ku apa sing dikarepno atine. Pingin ngene budal, pingin ngene berangkat, kepingin ngene beli, kepingin gitu cari. Itu ciri kejahilan. Kalau jangan punya teman, punya gagasan, punya ide, aku itu mbak, pokoknya kudu harap toko. Apa wong nek duit? Kok timbangane nek wis mati lah gak keturunan. Kalau Anda teman punya cara berpikir seperti ini, segera jaga jarak. Kayak tergandeng nih. Virus. Kenapa? Itu nular. Itu nular. Oleh karena itu Allah mengingatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ditegur dengan teguran keras oleh Allah berkaitan dengan masalah ini. Kalau ada orang kayak begini modelnya, ojo didadakno kanca akrab, rusak sampean. Ini gak percaya coba. Loh benar nih. Ada 3 karakter, orang punya 3 karakter ini jauhi. Artinya apa? Jangan dijadikan teman akrab. Sebab teman akrab itu akan memberikan ide-ide kepada panjenengan. Jadi kanca akrab itu loh. Ayo coba. Yang namanya teman itu kan saling mempengaruhi. Betul apa enggak? Saling bergantian, saling mengajak, saling mendorong, saling mewarnai. Itu teman akrab. Saya apa jenenge? Orang pintar saya. Itu jangan dijadi. Dibuka surat Al-Kahfi ayat 28. Surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa
engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Robnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ceritanya ya Bu, asbabun nuzul ayat ini, asbabun nuzul itu ketika Rasulullah duduk bermajelis dengan para sahabatnya. Nah, di majelis itu ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang fakir, yang miskin. Di situ ada Abdullah bin Umi Maktum, ada sahabat Ibnu Mas'ud, dan beberapa ahlu sufah. Ahlu sufah itu kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya ditampung di emperannya Masjid Nabawi. Dulu saya tahun berapa pertama kali umroh, itu posisinya kalau nggak salah itu yang saya dapatkan informasinya itu, kalau kita berangkat dari depan, dari belakang, dari depan ya, menuju imaman, itu makamnya Nabi kan sebelah kiri, gitu, dari pintu masuk menuju imam, dari belakang dia menuju depan, sop depan, itu kan sebelah kiri kan makamnya Rasulullah. Nah, sebelum makam itu ada tanah gundukan yang dibangun itu. Dulu di situ katanya. Sekarang sudah dibongkar katanya. Ya, sebab tempat-tempat singkados ngoten niku di Saudi itu memang tidak kasih warna-warna ide, kuatir wong Indonesia runo. Loh nggih. Sengaja tidak nopo istilahnya dibiarkan aja, hanya diberikan informasi ini seperti Gua Hiro, Gua Jabal, itu jangan dibiarkan, terus ditulis besar di sana itu. Di tempat ini Nabi tidak pernah melakukan sholat khusus, Nabi tidak pernah berdoa khusus, maka jangan melakukan itu semua. Ditulis gede. Nek wong sing maca, wong sing ngerti, insyaallah paham. Nek wong Indonesia paham. Jangankan di sana, tempat yang pernah dikunjungi Nabi, di Indonesia ini ditemukan gua. Di sini pernah Pangeran Diponegoro tinggal kosong minggu. Gimana? Ditemukan di dalam gua Pangeran Diponegoro duduk di tempat itu, sholat ning watu kuno. Jenenge gerilya perang iku Bu manggon sak ndi-ndi, ngono lho. Paham? Tapi oleh wong Indonesia, masya Allah, digawe itu waktu ditungguin sopok nih dikamat Indonesia nih, ya Allah. Makanya kalau Nabi Musa itu di Indonesia hari ini pasti banyak betapa nyepik tongkatnya Nabi Musa. Itu kalau untungnya di Arab gitu loh. Nah untungnya tongkatnya Nabi Sulaiman ya wis dipangan raya. Untungnya iku anak Indonesia dileki wong Indonesia. Wong Indonesia apa jenenge dadi Tuhan iku apa? Makanya kena dikeguyon nang karo wong Kristen. Wong Kristen Tuhane 3, wong Islam 1 juta. Lah apa itu Tuhan kok? Itu kan bobroknya orang Indonesia. Ya selamanya. Makanya nanti kalau ada lomba tingkat
internasional. Itu yang paling kocak dari Indonesia. Coba nanti dihadirkan orang-orang pintar sedunia itu. Profesor dari Jerman menghasilkan karya keilmuannya, sennya dikeluarkan, mungkin pesawat goib. Kan ada pesawat dari Amerika, pesawat siluman. Dari Inggris nanti memamerkan senjatanya, dari Cina tentang karya-karya yang luar biasa, dari Jepang mungkin robotnya, Indonesia kayak metu mencolok deh. Di Indonesia itu makin sampai saiki gak maju-maju. Nah kok yang ngeten nih, karya pola pikirnya kayak gini, diajak maju gak bisa. Senengannya begini ini. Jenengannya jadi konsumen, konsumtif, senengannya jadi pembantu, senengannya jadi ya seterusnya demikian. Oke, makanya di ayat itu disebutkan di sana. Di akhir ayat 28 itu. Apa kata Allah? Wala tuti. Jangan kamu taati, jangan kamu ikuti. Muhammad, siapa? 3 karakter. Pertama, man aghfalna qalbahu an dzikrina. 1, ini kita kayak gacoan, Bu. Tahu gacoan bukan mie ya? Oh, gacoan. Makanya kan gacoan tak biasanya. Berarti kan ini dibuat pegangan sehingga standar untuk mencari teman salah satunya ayat ini untuk dijaga, untuk diwaspadai. Teman-teman kita punya nggak salah satu dari sifat ini? Yang pertama apa kata Allah? Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang yang kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami. Orang yang lalai dari tanggung jawab, lalai dari kewajiban. Orang seperti ini jangan dijadikan teman karib, merusak. Ya nanti barangkali ada teman ajak jalan-jalan. Jam berapa Mbak? Habis zuhur Mbak. Habis zuhur aja kita berangkat. Ojo sore-sore gak, lapo sampai sore wong dilu ae. Soalnya sore iku bojoku wayahe mulih. Padha bojoku yo mulih ya, Pak. Akhirnya berangkatlah 2 orang ini. Begitu sudah menjelang asar ditanya, Mbak durung mari pagi. Mbak, lu ke asar kumpul loh. Bojoku katanya mulih. Aku ya di bojo yo. Orang seperti ini ojo didadekno kanca akrab. Paham? Keluarga sampean rusak. Ada seperti itu? Di luar. Nanti kalau sudah selesai kita keluar. Orang seperti ini jangan dijadikan teman akrab. Rusak rumah tanggamu. Waktunya jemput anak, aku yang jemput anakku titik nopo sih kalau kanca-kanca. Wong ini kayak elek-elek wong. Wis tak tersinggung yo wis. Anjene tak sengaja tersinggung. Elek-elek sifat ojo dibaleni. Ono di luar, Masya Allah. Kalau sih mlebu blas ya.
Seperti ini kan nggak bagus, Ibu. Sangat nggak bagus. Itu tanggung jawab, dia lari dari tanggung jawab, berpaling dari kewajiban. Apa yang menghalangi? Apa yang menyebabkan dia kok seperti itu? Ini kalau ada di antara jenengan jangan diteruskan. Itu sifat yang jelek. Sifat yang jelek. Kecuali darurat. Ya, satu misal hujan deras, kita nggak punya kendaraan, dipulang bisa basah, dia nggak karu-karuan, ada yang nawari, nah seneng, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada itu hanya gara-gara rujaan turun tutup, ya, sambelan turun tutup. Oh, itu ciri pertama, orang yang hatinya lalai dari kewajiban. Yang kedua apa? Yang kedua adalah orang-orang yang ittiba'ul hawa, mengikuti. Maksudnya mengikuti hawa nafsu apa sih ini? Yang dikatakan ittiba'ul hawa itu setiap punya ide kudu terlaksana, setiap punya keinginan harus tercapai. Tidak harus semua yang diinginkan dijalankan. Makanya disebut wanahan nafsa anil, ditahan hawa nafsunya. Gak semua keinginan kudu dituruti. Makanya tadi tersebut, kalau teman seperti itu segera tinggalkan. Ojo didateno kanca. Tidak bagus, Bu. Sangat tidak bagus karena nanti dia akan terbiasa terbentuk karakter seperti itu. Makanya sudah saya sampaikan, makan di warung boleh, tapi kan nggak setiap hari diprogramkan. Ngalang-ngali jadwal pengajian rutin. Ada kelompok manusia seperti itu ada. Nah, dibungkus dengan pengajian tambah samar, namanya sosialita. Itu Mbok Ebeng bersama program anak-anak yatim. Sing dikene gak sepi, oh heboh iku sak negara. Ada enggak? Di luar. Di luar semua. Di sini pilihan semua. Pilih kate diduduki semua. Sangat gak baik. Saya beberapa kali hadir di pengajian orang sebelum tersiksa saya ngaji. Kok bisa Ustaz ngisi kayak begini? Saya nggak bisa. Akhirnya Ustaz yang diatur, bukan jamaah yang diatur. Nanti ngajinya begini Ustaz. Oh nggih lah. Rusak agama nek iki modele. Ngaji di meja bundar ngene. Rukul 5, wong 6, Ustaz tengok-tengok kedal. Betapa buruknya adab-adab seperti ini. Dia tidak menghargai ilmu. Orang tidak menghargai ilmu, jangan mimpi untuk dihargai oleh Allah. Akhirnya ngaji ini majelis-majelis taklim, gak lumrah. Rumah makan, restoran, resto, ya, semua gak murni ngaji. Ngaji paling banter 1 jam, dan itu pun full, banyak yang gak ngereken. Ono sing WA, ono sing shouting, ono sing action, pas ngaji itu. Ada yang diganti rekam tuh, rekam lu papat ini kabeh. Pas ngaji.
Dan saya di depannya ngelihat kok. Saya stop, Bu, tolong ya. Nanti foto-foto nanti. Engkau neris mari ngaji. Foto-foto silakan model gaya model jengking, gaya lumba-lumba tenggelam, gaya bebek kelelep silakan. Mana adabnya ini? Bagaimana pengajian itu akan dirahmati oleh Allah walaupun atas nama majelis taklim dimurkai oleh Allah yang dia. Kenapa? Tadi pagi kita bahas. Salah satu kita dirahmati Allah adalah apabila Quran dibaca, dengarkan aja. Ini Quran sopo. Saya lihat langsung di depan saya. Pas ngaji itu foto-foto. Jadinya tukang apa? Kamerawan itu kameramen. Bu Akil ngomongnya. Nah itu muter-muter gitu kan. Dengerin ngaji nggak? Ya nggak mungkin. Lah ibu yang direkam gimana kira? Ada taklimnya di mana? Itu dihinakan, menghina ayat-ayat Allah, merendahkan ayat Allah, orang kita akan direndahkan oleh Allah. Silahkan Bu. Ini nggak benar yang begini. Lah berkali-kali Ustaz besok mau datang lagi. Enggak. Langsung saya katakan. Di mana ngajinya? Enggak. Begini lagi modelnya. Mau. Kenapa? Saya takut itu azab dari Allah nanti. Itu penghinaan terhadap ilmu. Makanya jenengan lihat orang ngaji seperti ini nggak semakin tahu waktu nantinya. Dengan suaminya pasti berani, sudah bisa dipastikan itu. Ngeyek. Ya. Ada seorang bapak-bapak itu ngaji sendiri terus bertahu tak kuyoni. Istrinya mana? Ustaz Amir. Kenapa? Sampai cekel, sampai gencok, sampai gonceng dulu, gencok mana? Jadi deh bapak, nek golekan sakit Ustaz. Iki sok ketip. Ustaz kula diuji kali bojoku lho. Napa? Coba dikandani mboten sakit. Bojo kula niku mboten saged dikandani. Wong kula ngomong, "Dik, aku wis paham." Oh, paling ngandani ngoten iki. Ngene lho karepku, aku wis paham. Oh, itu bukan istri pemberani. Lah terus cerdas. Lah coba durung diterangno wis. Cerdas. Iki kaya ngerti sadurunge winara iki bojone iki ilmu kebatinan. Iki nek melu cerdas cermat nomor yakin nomor 1. Gimana tidak wong juri baru soal 1 saya. Langsung. Kayak ngeten iki lho iso rumah tangga baik. Saged. Tidak bisa dan itu rata-rata hadir di majelis-majelis orang seperti ini. Pun ya hindari teman-teman yang selalu mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, wa kana amruhu furuta. Wa kana amruhu furuta. Orang yang selalu melampaui batas.